Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Musaidatus Solihah, NIM 185200016. Saya dari perpajakan kelas A dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari PPh pasal 24. PPh pasal 24 sendiri yaitu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak kita di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang kita yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 24. Perhitungan PPh pasal 24 yaitu yang pertama, perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri. Dan yang ketiga, perhitungan PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Langsung saja saya akan menjelaskan dan memberikan contoh kasus dari masing-masing perhitungan. Yang kedua yaitu perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri. Contoh kasusnya yaitu analisa orang pribadi yang tidak mempunyai anak dan tidak kawin, berdomisili di Malang, memperoleh dan menerima penghasilan neto tahun 2019 sebagai berikut, yaitu di negara A ia menerima penghasilan berupa sewa sebesar 250 juta dengan tarif pajak yang berlaku 40%. Di negara B, ia mengalami kerugian usaha sebesar 150 juta dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 25%. Di dalam negeri, ia memperoleh laba usaha sebesar 300 juta. Maka perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan atau PPh pasal 24-nya yaitu langkah pertama, kita menghitung dulu total penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara penghasilan dari negara A berupa sewa yaitu 250 juta ditambahkan dengan penghasilan dari dalam negeri berupa laba yaitu sebesar 300 juta. Maka jumlah dari penghasilan dari negara A dan penghasilan dari dalam negeri jadilah jumlah penghasilan neto yaitu sebesar 550 juta. Kemudian kita masukkan PTKP orang pribadi yaitu sebesar PTKP orang pribadi yang tidak kawin dan tidak punya anak yaitu sebesar 54 juta. Kemudian jumlah penghasilan neto tadi dijumlahkan dengan PTKP maka hasilnya menjadi penghasilan kena pajak yaitu sebesar 496 juta. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung total PPh terutang, yaitu PPh terutang ini sudah ada rumus tarif untuk wajib orang pribadi antara lain yaitu ada 5%, 15%, 25%, dan 30%. Untuk 5% sendiri yaitu dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. Untuk yang 15% sendiri yaitu untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta hingga 250 juta per tahunnya, dan 25% untuk 250 juta hingga 500 juta per tahunnya. Untuk kasus ini 5% dikali 50 juta. Untuk perkaliannya ini yang dikalikan dengan persenannya itu berasal dari penghasilan kena pajaknya. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 250 juta sama dengan 37.500.000. Dan 25% dikali 196 juta sama dengan 49 juta. Maka totalnya adalah 89 juta. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu menghitung PPh maksimum di negara sesuai perbandingan penghasilan, yaitu 250 juta itu diperoleh dari penghasilan luar negeri yang dari negara A.
dibagi 496 juta ini berasal dari penghasilan kena pajak dan dikalikan dengan 89 juta yaitu dari total PPh terutang sama dengan 44.858.871. Langkah keempat yaitu menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di negara A, yaitu 40% dikali 250 juta sama dengan 100 juta. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal 24 yang dikreditkan adalah 440.850.871 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperbolehkan dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang. PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih nilai terendah di antara ketiganya. Selanjutnya langkah ketiga yang ketiga, perhitungan PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Contoh kasusnya yaitu PT Raja Wali yang berada di Jakarta memperoleh dan menerima penghasilan neto pada tahun 2019 sebagai berikut. Di negara C, PT Raja Wali memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 400 juta. Tarif yang berlaku adalah 20%. Di negara D, PT Raja Wali memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 500 juta. Dengan tarif yang berlaku adalah 25%. Dan di negara E, PT Raja Wali memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 200 juta. Tarif yang berlaku yaitu 35%. Di dalam negeri, PT Raja Wali menghasilkan berupa laba usaha sebesar 300 juta. Maka perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, menghitung total PKP. Yaitu cara menghitung total PKP yaitu penghasilan dari negara C, D, E dan penghasilan dari dalam negeri dijumlahkan semua maka menjadi jumlah penghasilan neto, yaitu penghasilan dari negara C berupa laba usaha sebesar 400 juta, penghasilan dari negara D berupa laba usaha sebesar 500 juta, penghasilan dari negara E berupa bunga 200 juta, dan penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha 300 juta. Maka totalnya jumlah penghasilan neto yaitu 1 miliar 400 juta. Kedua yaitu menghitung total PPh terutang. PPh terutang untuk badan yaitu 25% dikali dengan jumlah penghasilan neto yaitu 1 miliar 400 juta sama dengan 350 juta. Langkah yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan masing-masing negara. Yang pertama, PPh untuk negara C yaitu dengan cara 400 juta itu dihasilkan dari penghasilan dari negara C dibagi dengan penghasilan dari jumlah penghasilan neto dikali dengan 350 juta yaitu dari perhitungan total PPh terutang sama dengan 100 juta. Kemudian yang kedua, PPh untuk negara D yaitu 500 juta dibagi 1 miliar 400 juta dikali 350 juta sama dengan 125 juta. Dan untuk PPh untuk negara C yaitu 200 juta dibagi 1 miliar 400 juta dikali 350 juta sama dengan 50 juta. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri untuk masing-masing negara. Yang pertama, PPh terutang atau dibayar di negara C yaitu 20% ini dari tarif pajak dari negara C dikali 400 juta ini dari penghasilan negara C sama dengan 80 juta. Yang kedua, PPh terutang atau dibayar di negara D sama seperti di atas, 25% itu dari tarif pajak di negara D
dikali dengan 500 juta itu dari penghasilan negara D, sama dengan 125 juta. Dan yang keempat, dan yang selanjutnya, PPh terutang atau dibayar di negara E, yaitu 35% dikali 200 juta sama dengan 70 juta. Sekian dari penjelasan saya tentang pajak penghasilan pasal 24, dan terima kasih.